Pagi yang tampak biasa di Israel bagian utara berubah menjadi babak baru dari krisis yang tak pernah benar-benar usai. Ketika matahari baru saja menyentuh permukaan Danau Galilea, satu dentuman membelah langit, bukan dari barisan pesawat tempur seperti biasa, melainkan dari kejutan balistik yang datang dari arah timur. Suriah, dalam langkah yang dinilai paling berani sejak memanasnya eskalasi regional, meluncurkan rudal jarak menengah yang tepat menghantam dua titik vital, Waduk Galilea dan salah satu waduk nasional Israel yang mendistribusikan air ke pusat-pusat kota besar. Semua ini terjadi setelah rangkaian serangan udara yang dilakukan oleh Israel terhadap kota-kota di Suriah seperti Homs dan Aleppo, menimbulkan korban sipil dan kerusakan infrastruktur sipil yang signifikan. Namun kali ini, respons Suriah bukan berupa pernyataan diplomatik atau unjuk kekuatan simbolik. Mereka memilih sumber kehidupan sebagai sasaran. Sebuah isyarat bahwa perang modern tak selalu mengenai peluru atau tank, tapi tentang air, logistik, dan kemampuan bertahan dalam sunyi. Dampaknya langsung terasa. Sistem tekanan air di wilayah Tiberias hingga Nazareth mulai turun. Media lokal melaporkan antrean truk tangki mulai terbentuk. Namun yang paling terasa bukan hanya teknis, tapi psikologis. Untuk pertama kalinya dalam sejarah konflik mereka, sumber air Israel tak tersentuh. Ini bukan hanya serangan ke infrastruktur, ini pesan strategis. Suriah menyentuh titik paling dalam urat nadi negara lawan, menandai bahwa dalam perang tanpa pemenang mutlak, bahkan air pun bisa menjadi alat negosiasi terakhir. Dan saat kamera beralih ke reservoir yang mengering perlahan, pertanyaannya bukan lagi siapa memulai, melainkan siapa yang bisa bertahan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, dua dentuman memutus denyut air bersih ke jantung utara Israel, Waduk Galilea dan Waduk Nasional dekat Beit Netova. Dua sumber utama distribusi air hancur, sebagian akibat rudal balistik. Apa yang semula dianggap sebagai sistem tak tergoyahkan, kini terduduk limbung. Saluran pipa besar yang biasa membawa kehidupan ke Tiberias, Haifa, dan bagian tengah Tel Aviv kini hanya menyalurkan udara kosong. Pemerintah Israel, dalam pernyataan resminya, mengakui bahwa sistem cadangan air hanya cukup untuk 7 hingga 10 hari, itu pun dengan pengurangan drastis. Di beberapa kota kecil, pompa air telah dimatikan untuk menghemat tekanan. Warga berbondong-bondong mengisi ember, galon, bahkan botol soda kosong, seolah-olah kiamat dimulai dari keran dapur. Ironisnya, negara yang selama ini dikenal sebagai pelopor teknologi desalinisasi dan sistem irigasi pintar, kini dihantui oleh ancaman kekeringan nyata. Dari Netanya hingga Nazareth, citra Israel kuat dan mandiri mulai retak di chiller supermarket dan tangki darurat militer. Lebih dari sekadar krisis logistik, ini adalah krisis kepercayaan terhadap kemampuan negara menjaga sumber daya alamnya. Dan di tengah panas yang kian menyengat, satu pertanyaan menggantung di udara. Dalam negeri yang dibangun di gurun, berapa lama ketahanan bisa bertahan saat air bukan senjata yang dirampas? Hari ini, bukan hanya Gaza yang haus. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, rasa haus itu menyebar ke jantung Israel sendiri. Tak lama setelah dampak serangan kedua waduk utama Israel menyebar luas, pemerintah Damaskus tak bersembunyi di balik diam. Dalam konferensi pers singkat, juru bicara militer Suriah berdiri tenang dan berkata, "Kami tidak punya F-35, tapi kami tahu, Israel tidak bisa hidup tanpa air." Pernyataan itu menggema lebih dari sekadar balasan militer. Ia adalah pesan sosial dan psikologis yang menembus lebih dalam dari bom konvensional. Suriah menyebut serangan ini sebagai tindakan sepadan dan sah atas gelombang serangan udara Israel sebelumnya yang menyasar kawasan sipil di Aleppo dan Homs. Namun berbeda dengan pola lama. Kali ini Suriah tak menargetkan barak, pangkalan, atau radar, mereka menargetkan air. Bukan sekadar infrastruktur, melainkan fondasi eksistensi. Sesuatu yang tak bisa diganti dalam semalam, tak bisa diangkut lewat kapal bantuan, dan tak bisa dipulihkan hanya dengan pidato. Lokasi yang diserang Danau Galilea dan Waduk Beit Netova bukan hanya titik teknis dalam peta distribusi, melainkan simbol ketahanan sipil Israel. Dan disinilah letak kekuatan serangan Suriah, bukan menghancurkan, tapi mengungkap bahwa bahkan negara dengan sistem keamanan berlapis tetap rapuh jika tak bisa melindungi apa yang paling dasar, air. Ketika air menjadi bahasa baru dalam perang, dunia harus bertanya, apakah ini masa depan konflik, di mana sumber hidup dijadikan alat tawar-menawar yang paling sunyi namun paling dalam? Krisis air bersih belum genap sehari, tapi dampaknya sudah menyapu seluruh sistem sosial Israel seperti gelombang tak terlihat. Di Tel Aviv, pertemuan darurat Kabinet Keamanan digelar di bawah sorotan kamera, tapi wajah-wajah tegang di ruangan itu bukan karena serangan militer, melainkan karena grafik tekanan air menurun
dan peta distribusi logistik yang kosong di tengah layar. Pemerintah segera memberlakukan pembatasan pemakaian air secara nasional, taman kota kering, air mancur dimatikan, dan industri non-esensial diperintahkan berhenti operasi. Tapi di luar ruang rapat ber-AC, di supermarket Be'er Sheva dan Haifa, antrian warga sudah melingkar di lorong minuman, masing-masing membawa tumpukan galon, ember, bahkan baskom plastik. Beberapa apotek mulai kehabisan larutan elektrolit. Rumah sakit seperti Sheba dan Ichilov membatasi penerimaan pasien non-darurat karena suplai air dialihkan ke unit intensif. Di Knesset, oposisi menuding tajam. Kami punya Iron Dome di langit, tapi tidak ada perlindungan di bawah tanah. Kritik dilontarkan terhadap strategi nasional yang terlalu fokus pada sistem senjata canggih, tetapi mengabaikan infrastruktur sipil yang paling dasar air. Seorang anggota parlemen menambahkan sinis. Apa gunanya F-35 kalau rakyat antre mandi di halaman? Ketegangan meluas hingga jalanan. Di Yerusalem Barat, unjuk rasa kecil mulai muncul di depan Kementerian Dalam Negeri, menuntut transparansi dan rencana darurat yang lebih jelas. Di media sosial, tagar seperti "Kering di negeriku" mulai viral, bukan dari Gaza, tapi dari Netanya dan Ramat Gan. Israel tak kekurangan teknologi, tapi saat krisis menyentuh sumur terakhir dan ember terakhir, muncul pertanyaan lama dalam bentuk baru. Seberapa kuat sebuah negara bila yang mengalir dari kerannya hanya ketakutan? 1 pekan setelah serangan rudal Suriah menghantam 2 waduk utama Israel, panggung diplomasi internasional pun mulai bergerak, namun hanya di atas kertas. Dari markas besar PBB di New York hingga ruang konferensi Uni Eropa di Brussels, pernyataan mengecam dan imbauan menahan diri dilontarkan dengan nada formal dan bahasa netral. AS menyerukan perlindungan warga sipil, sementara Uni Eropa mengkhawatirkan dampak kemanusiaan. Tapi yang terjadi di lapangan di rumah-rumah tanpa air dan rumah sakit yang menutup keran jauh dari sekadar kekhawatiran. Tidak ada sanksi terhadap pihak penyerang. Tidak ada resolusi yang mengikat. Bahkan tidak ada misi kemanusiaan darurat yang dikerahkan. Dunia, seperti biasa, memilih menonton lewat siaran langsung dan merespons dengan paragraf-paragraf diplomatik. Di sisi lain, 14 juta warga Israel kini menghitung liter demi liter air bersih yang tersisa. Di Beit Shemesh, keluarga hanya mencuci sekali sehari. Di Ashkelon, antrian di depan truk tangki lebih panjang dari antrian pemilu. Tapi di forum internasional, yang dibahas bukan solusi, melainkan kerangka kerja damai jangka panjang. Sebuah istilah yang terdengar seperti pendingin ruangan di tengah padang pasir. Sebuah media Israel menulis tajam. Dunia memanggil untuk damai, tapi hanya cukup keras untuk didengar, bukan untuk mengubah apapun. Dan disinilah ironi mencapai puncaknya. Dalam krisis air, yang mengalir deras hanyalah pernyataan pers. Langit utara Israel belum sepenuhnya cerah sejak serangan ke infrastruktur air nasional, tapi di markas militer dekat Haifa, roda balas dendam mulai berputar. Jet tempur F-16 mengisi tangki bahan bakar. Drone pengintai berukuran besar lepas landas menuju perbatasan Golan. Di dataran tinggi, unit artileri perlahan digeser ke posisi baru, senyap tapi penuh makna. Militer Israel menyebut ini sebagai langkah pencegahan strategis. Namun di balik istilah diplomatis itu, terlihat satu arah, bersiap menyerang. 3 target disebut-sebut dalam dokumen intelijen yang bocor ke media lokal. Damaskus, jantung politik, Homs, pusat militer, dan jaringan energi yang menopang ekonomi Suriah. Semua opsi sedang diolah dalam ruang rapat tingkat tinggi, dikelilingi layar peta digital, dan kopi dingin yang tak sempat dihirup. Namun, yang membuat kalkulasi jadi lebih berbahaya bukan hanya rudal yang sedang dipasang, tapi cermin geopolitik yang semakin retak. Hizbullah dengan ribuan roketnya dapat menyeret Lebanon ke dalam api. Iran, yang sudah memberi sinyal dukungan terbuka, bisa mengaktifkan jaringan proksinya. Dan yang paling sunyi tapi paling berat adalah Rusia, yang sejak lama memiliki kepentingan militer di Suriah, kini mulai memantau situasi dengan cermat. Jerusalem tahu, satu tembakan ke Damaskus bisa menyalakan sumbu perang regional yang tak bisa dikendalikan hanya dengan diplomasi. Tapi dalam tekanan domestik dan opini publik yang mendidih, ketegasan menjadi tuntutan. Dan dalam sejarah kawasan ini, setiap kali tuntutan itu dijawab dengan serangan, yang lahir bukan kemenangan, melainkan ketidakpastian yang membara. Kini, seluruh kawasan berdiri di Rangie, dan pertanyaannya bukan lagi jika, melainkan kapan. Saat air menjadi alasan, peluru bisa jadi pernyataan. Setelah debu dari Waduk Galilea belum juga mengendap, gelombang perlawanan muncul, bukan dari langit, tapi dari layar. Televisi pemerintah, Suriah, dan kanal-kanal media alternatif di Damaskus mulai menayangkan gambar
Gambar yang selama ini luput dari perhatian global. Anak-anak tertimbun puing, rumah sakit terbakar, dan jenazah di kota Homs, Aleppo, dan Deir ez-Zor. Semua diklaim sebagai korban dari gelombang serangan udara Israel dalam beberapa bulan terakhir. Kampanye media ini tak berdiri sendiri. Di balik tayangan itu, ada Iran dengan sinyal politik yang kuat dari Teheran dan Rusia, yang meski diam di meja Dewan Keamanan PBB, telah meningkatkan koordinasi militer di Latakia. Moskow tidak perlu mengangkat senjata untuk menunjukkan posisi. Cukup dengan menunda rotasi militer di pangkalan Tartus. Dan semua pihak paham bahwa garis merah telah digambar di Samak. Di Baghdad, Beirut, Sanaa spanduk mulai bermunculan. Tagar, Air untuk rakyat, dan hentikan pendudukan mendominasi media sosial di Timur Tengah. Milisi-milisi Syiah di Irak menyatakan siap membantu rakyat Suriah dalam segala bentuknya. Di Lebanon Selatan, bendera Hizbullah dikibarkan lebih tinggi dari biasanya, disertai suara-suara dari pengeras masjid. Jika air dijadikan senjata, maka memotongnya adalah bentuk perlawanan sah. Narasi pun bergeser. Suriah tak lagi dipandang sebagai pihak yang meluncurkan rudal, melainkan sebagai negara yang menjawab agresi dengan cara yang paling simbolik, menyentuh kehidupan, bukan kematian. Dan dalam dunia pasca perang konvensional, tindakan itu justru mendapat dukungan luas dari mereka yang sudah lama merasa sunyi di hadapan dominasi militer Israel. Ketika perlawanan berpindah dari ranah militer ke ranah moral dan narasi, maka poros Suriah, Iran, Rusia tak hanya bertahan, mereka sedang menulis ulang makna pembalasan. Dunia melihat rudal, tetapi kawasan ini membaca pesan. Dan pesan itu kini disiarkan bukan lewat roket, tapi lewat simpati. Kamera bergerak lambat di atas pemandangan yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, jalan-jalan di Tel Aviv dipenuhi jarigan kosong, barisan panjang orang menunggu truk tangki air, dan rumah-rumah yang dulu bersih kini mengering bersama ketidakpastian. Di sisi lain, reruntuhan Homs dan Aleppo masih mengepul. Namun di antara debu dan reruntuhan, bendera Suriah kembali berkibar di jendela sekolah yang separuh roboh. Kedua belah pihak mengalami luka, tapi jenisnya berbeda. Israel, selama ini dikenal dengan sistem pertahanan paling maju di kawasan, kini dihadapkan pada sesuatu yang tak bisa dicegat oleh Iron Dome, kemarahan rakyat sendiri. Gelombang protes menyebar, bukan dari kelompok oposisi, tapi dari warga biasa yang tidak bisa mandi, yang anak-anaknya harus antri air di sekolah, dan yang mulai bertanya, kenapa kita kalah? Bukan dalam medan perang, tapi di dapur. Kepercayaan terhadap pemerintah menurun drastis. Pemerintah Israel, yang dulu kuat dalam pengambilan keputusan cepat saat krisis militer, kini terjebak dalam krisis sipil yang lebih sunyi tapi jauh lebih dalam. Setiap liter air menjadi bukti bahwa kekuatan sejati bukan selalu soal senjata, tapi soal siapa yang mampu menjaga kebutuhan paling dasar. Di Suriah, meski infrastruktur porak-poranda, suara yang muncul dari masyarakat justru membawa satu nada, bertahan. Serangan balasan mereka, yang menyasar titik vital tanpa menjatuhkan satupun bom ke rumah sipil Israel, di mata banyak pihak di Timur Tengah, bukan hanya pembalasan, tapi strategi etis dalam era perang modern. Tentu saja, definisi ini masih menjadi perdebatan, tapi dunia tidak bisa mengabaikan narasi yang sedang bergeser. Karena sekarang, perang tak lagi berlangsung di langit, di parit, atau di layar radar. Ia bergerak masuk ke sumur-sumur, ke generator rumah sakit, ke ladang-ladang pertanian, dan ke setiap tabung oksigen. Ketika air menjadi target, listrik menjadi senjata, dan logistik menjadi medan tempur, maka perang itu bukan lagi soal peluru, melainkan soal hak untuk hidup. Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah menggelar rapat darurat. Tapi seperti banyak rapat sebelumnya, yang keluar hanyalah kata-kata. Tidak ada gencatan senjata, tidak ada mekanisme bantuan air bersih, tidak ada koridor kemanusiaan. Dunia berdiri di pinggir layar sambil menghela napas, menyaksikan dua bangsa tenggelam bukan dalam darah, tapi dalam kehilangan kendali atas masa depan. Dan pada titik ini, pertanyaan besar mulai muncul. Jika air sudah bisa dibom, listrik bisa diputus, dan akses pangan bisa disandera, maka apalagi yang masih bisa disebut non-target militer dalam perang modern? Apakah rumah sakit, sekolah, atau rumah tangga sipil akan terus jadi kolateral? Atau kita butuh konsep baru tentang batas kemanusiaan? Pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh jenderal atau diplomat saja. Ia perlu dijawab oleh kita semua warga dunia yang terhubung, bukan hanya lewat kabel optik, tapi lewat nilai kemanusiaan bersama. Mungkin kita tidak bisa menghentikan perang, tapi kita bisa mulai dengan tidak membenarkannya. Dengan mengangkat suara ketika air dijadikan senjata. Dengan mengingatkan bahwa bahkan musuh pun punya hak atas air minum. Dan dengan bertanya, kita ingin diingat sebagai generasi yang menaklukkan langit,
Atau sebagai generasi yang membiarkan air jadi alasan anak-anak kelaparan? Jika Anda merasa narasi ini penting untuk disebarkan, simpan videonya, bagikan ke sesama, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Kami ingin mendengar suara Anda, karena perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Terima kasih telah menyimak.